Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya 1917-2001 adalah ulama sufi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dan akademisi terkemuka asal Sumatera Utara. Ia dikenal berhasil mengintegrasikan ilmu tasawuf dengan sains modern melalui konsep teknologi metafisika Al-Quran. Beliau mendirikan Universitas Pembangunan Pancabudi Unpad Medan dan aktif mengembangkan pendidikan serta majelis zikir. Berikut adalah poin-poin penting sejarah Syekh Qadirun Yahya. Kelahiran dan latar belakang. Lahir pada 20 Juni 1917 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, dari keluarga religius. Ibu yang bernama Siti Daur Aminah Siregar dan ayah yang bernama Sultan Sori Alam Abdullah Harahap. Neneknya adalah ulama tarekat yang membentuk pondasi spiritualnya sejak dini. Ia menempuh pendidikan yang luas, mencakup ilmu kedokteran, ilmu jiwa psikologi, sastra, dan tasawuf. Ia mencapai gelar doktor dalam ilmu filsafat kerohanian dan metafisika serta sarjana dalam fisika kimia. Mursyid tarekat Syekh Qadirun Yahya adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang mengembangkan metode zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia sebut dengan istilah metafisika eksakta. Karier pendidikan, mendirikan Akademi Metafisika pada 1956 yang bertransformasi menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada 1961, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti USU, Unpad, dan Seskoat. Pandangan ilmiah spiritual, beliau berupaya membuktikan bahwa zikir dan ajaran Islam tasawuf dapat dijelaskan dengan pendekatan sains modern, fisika, kimia, matematika, atau yang ia sebut teknologi metafisika Al-Quran. Semasa hidupnya, ia aktif berdakwah, mendirikan yayasan pendidikan, dan menulis berbagai makalah ilmiah. Beliau wafat pada tahun 2001, dan ajarannya dilanjutkan oleh yayasan yang ia dirikan, Yayasan Prof. Dr. Haji Qadirun Yahya. Beliau adalah sosok unik yang menggabungkan kepakaran sains dengan kedalaman spiritual sufi. Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya mengenal tarekat pada tahun 1943-1946. Melalui seorang khalifah dari Syekh Syihabuddin Aek Libung 1892-1967. Yang berasal dari Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Pada waktu itu masa pergolakan penjajahan Jepang, dan ia belum terlalu mendalami tarekat. Pernikahan Syekh Qadirun Yahya muda dengan putri Syekh Haji Jalaluddin yang bermukim di Bukit Tinggi, yang kala itu merupakan tempat pertemuan para syekh tarekat. Memberinya peluang untuk memperdalam tarekat. Melalui mertuanya inilah Syekh Qadirun Yahya muda akhirnya berkenalan dengan syekh yang kelak menjadi guru utamanya, yaitu Saidi Syekh Muhammad Hashim Buayan. Di mana Syekh Muhammad Hashim Buayan mendapatkan ijazah tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Ali Al-Rida di Jabal Abu Kubais, Mekah, yang dibantu oleh Syekh Hussein. Keduanya adalah khalifah dari Syekh Sulaiman Al-Zuhdi. Pada tahun 1947, Syekh Qadirun Yahya muda hadir di rumah murid Saidi Syekh Muhammad Hashim di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika itulah ia pertama sekali mengikuti kegiatan tawajuh atau zikir berjamaah yang dipimpin oleh Saidi Syekh Muhammad Hashim, seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah yang tinggal di Nagari Buayan, Lubuk Aluang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saidi Syekh Muhammad Hashim Buayan adalah orang yang disiplin dalam melaksanakan ketentuan tawajuh, dan biasanya siapa saja yang belum ikut tarekat belum diperbolehkan ikut dalam kegiatan ini. Namun, pada waktu tawajuh hendak dilaksanakan, saat itu Saidi Syekh Muhammad Hashim Buayan melihat Qadirun Yahya muda dan membolehkannya ikut tawajuh dengan diajarkan kaifiat tata cara singkat. Oleh khalifahnya pada saat itu juga, ini merupakan peristiwa yang langka terjadi pada murid tarekat Naqsyabandiyah. Seperti yang terjadi atas diri Syekh Qadirun Yahya, yaitu belum memasuki tarekat tetapi sudah mengikuti kegiatan tawajuh. Pada tahun 1950 Saidi Syekh Muhammad Hashim Buayan mengangkat Qadirun Yahya menjadi khalifah. Pemberian ijazah kepada Qadirun Yahya sekaligus menempatkannya dalam daftar silsilah ke-35 dalam urutan silsilah tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. 2 tahun kemudian, Syekh Qadirun Yahya mendapatkan predikat Syekh penuh dengan gelar Saidi Syekh. Penilaian Saidi Syekh M. Hashim Buayan adalah Saidi Syekh Qadirun Yahya mendapatkan apresiasi tinggi, antara lain dari segi ketakwaan, kualitas pribadi, dan kemampuan melaksanakan suluk sesuai dengan ketentuan akidah dan syariat Islam. Syekh Qadirun Yahya menjadi satu-satunya murid Saidi Syekh Muhammad Hashim Buayan yang diangkat menjadi Saidi Syekh di makam gurunya, yaitu Saidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi Hutapungkut di Hutapungkut, Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, dan diumumkan ke seluruh negeri. Dalam ijazah Syekh Qadirun Yahya dicantumkan kata-kata guru dari orang-orang cerdik pandai, ahli mengobat, yang baru beberapa puluh tahun kemudian terbukti kebenarannya. Syekh Qadirun Yahya diberi izin untuk melaksanakan dan menyesuaikan segala ketentuan tarekat Naqsyabandiyah dengan kondisi zaman sebab semua hakikat ilmu telah dilimpahkan gurunya padanya. Pada suatu saat yang lain, Syekh Syihabuddin Aek Libung Sayur Matinggi juga memberikan ijazah dan pengakuan sebagai Syekh tarekat kepada Syekh Qadirun Yahya.
Syekh Syihabuddin Aik Libung Sayur Matinggi pernah berkata kepada anak kandungnya yang menjaga suluk, yaitu Syekh Hussein, bahwa muridnya yang benar-benar dapat menegakkan suluk adalah Syekh Qadirun Yahya. Pada tahun 1969, Syekh Qadirun Yahya berziarah dan bertemu dengan Syekh Muhammad Said Bonjol. Syekh Muhammad Said Bonjol memutuskan untuk memberikan kepada Syekh Qadirun sebuah benda berwujud semacam mahkota yang konon telah berusia lebih dari 300 tahun, yang dititipkan oleh guru Syekh Muhammad Said Bonjol, yaitu Syekh Ibrahim Kumpulan, di mana Syekh Ibrahim Kumpulan juga mendapatkannya dari gurunya, yaitu Saidi Syekh Sulaiman Al-Karimi. Jabal Abu Kubaisi Mekah dengan pesan agar kelak diberikan kepada seseorang yang pantas yang memiliki tanda-tanda tertentu. Puluhan tahun berlalu, barulah orang yang pantas tersebut ditemukan oleh Syekh Muhammad Said Bonjol, yaitu Syekh Qadirun Yahya. Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya wafat pada 9 Mei 2001 atau 15 Safar 1422 Hijriah dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Surau Kutubul Amin Arko, Depok, Jawa Barat. Inilah sedikit cuplikan Syekh Qadirun Yahya. Saya Sultan Mudo undur diri dan terima kasih info dari Permata yang Hilang.